Jadi ada satu orang anak tuh kalau tidur, kan tiap anak, karena anak 0 sampai 3 tuh mereka tuh butuh tidur kan. Di ruang tidur tuh dia nggak mau tidur, tapi dia tuh bolak-balik, muter-muter, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak, mau nangis rasanya. Sementara yang lain tuh ngantuk tidur gitu. Iya. Ini nggak mau tidur, aduh. Terus ditemenin, dia bercanda, haha, ketawa-ketawa gitu. Akhirnya ditinggal, dia malah manggil-manggil, halo, halo. Gila. Kita nggak boleh, dan lucunya tuh kita nggak boleh bilang kamu nggak boleh gigit dia. Kita nggak boleh bilang gitu, karena gigit itu adalah kata yang dipakai untuk misalnya gigit makan kan, gigit apel, gigit. Oke. Terus bahasanya apa dalam penyampaiannya kalau kayak gitu? Nah, kamu bikin dia sakit pakai gigi. Oh. Nah, soalnya katanya jangan gigit. Nah, gigit itu kan kamu lakukan kalau makan apel, kalau Ya. makan itu kalau bisa dihindari gitu. Seperti itu. Oke. Atau anak-anak yang biasanya mereka naik manjat terus mau loncat gitu ya. Kalau istilahnya ini dalam pedagogik dibilang gini, kita bilang selalu jangan loncat. Kata jangan itu biasanya nggak lewat di kuping, nggak bakal didengerin. Yang mereka dengar ada loncat. Dulu istilahnya mami saya dibilang jangan malah kayak disuruh katanya. Mereka kan loncat. Kata jangan itu kalau bisa dihindari. Jadi, sebagai orang Indonesia belajar bahasa Jermannya double ini. Mikir lagi ya Mbak, apa ya cari kata padanan yang benar. Benar. Ya. Paling kita bilang kamu turunnya lewat sana deh, gitu. Kamu turun tuh di sana ada tangga tuh, turun lewat tangga deh, gitu. Atau kamu lihat perosotan aja tuh enak tuh perosotan gitu. Kalau bisa jangan pakai kata jangan. Iya, ya makanya saya sih sebenarnya ya problemnya kan cuma karena ini bahasa Jerman. Kalau bahasa Jerman tuh emang kita jadi harus mikir 2 kali gitu ngomongnya gimana ya gitu loh. Tapi terus terang kita kan punya pengalaman juga sebagai anak kecil kan, makanya saya tahu juga dulu kayaknya memang mami itu selalu bilang ya kamu dibilang jangan tuh seperti disuruh gitu loh, jangan pukul malah dipukul, jangan loncat malah loncat. Bener. Ya bener juga sih. Jangan manjat dia manjat gitu, iya bener juga sih. Iya benar, masuk akal Mbak itu. Iya. Tapi maksudnya sejauh ini dengan orang tua dan antara orang tua, para pendidik dan anak berkomunikasi atau itunya lancar, bukan lancar sih, apa namanya? Nggak ada masalah, nggak ada kendala gitu ya. Hah? Harmonis. Iya harmonis maksudnya antara anak. Biasanya sih sejauh ini sih baik, oke. Memang kadang-kadang suka ada perbedaan pendapat. Nah, kalau beda pendapat memang pernah sih ada beda pendapat gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak suka gitu, akhirnya mereka bilang kita punya atasan. Nah, biasanya atasan kita manggil kita gitu. Ini ada masalah nih, dia bilang gini apa gitu. Terus kita menjelaskan dari sisi kita, nanti dipertemukan sama atasan kita, ini loh urusannya kayak gini. Supaya jadi jangan sampai lama-lama gitu, selalu cepat harus diatasi secepatnya. Kalaupun ada masalah, memang surat komplain ke atasan 1-2 kali pernah lah. Nanti, nah itu makanya di situ atasan kita yang harus mengatasinya. Di satu pihak mereka berusaha untuk membantu orang tua gitu ya, untuk
mengatasi masalah yang mereka hadapi terhadap kita gitu. Kalau mereka marah atau apa, di pihak lain mereka juga berusaha untuk ngedengerin kita problemnya apa sebenarnya. Kadang-kadang kita nggak ngeh gitu loh. Atau orang tua tuh sebenarnya punya, mungkin karena tiap manusia kan punya macam-macam latar belakang kan ya. Mereka punya trauma sendiri. Nah, mungkin mereka punya di belakang kepalanya tuh ada apa gitu, masa lalunya ada apa gitu, itu yang bikin mereka takut gitu. Jadi pernah satu orang tua tuh datang tiba-tiba nangis gitu ya, marah-marah ke saya, bilang, anak saya kamu bawa keluar terus nggak kasih nuts padahal di luar kan dingin. Terus saya bilang iya sih, saya bilang gitu, anak itu emang, tapi dia pakai baju yang tebal dan itu tuh dia punya ponconya tuh ada di kepala. Anak itu tuh nggak mau pakai, saya bilang gitu, dan itu maksudnya tuh dia lempar. Jadi saya tuh nggak bisa setiap saat tuh angkat itu nyarinya. Iya, dan dia punya topi tuh dia lempar di mana juga kita kan mesti cari dulu, karena kalau kita tanya gimana kamu lempar topinya, nggak tahu. Iya, tapi ini itu dingin nanti dia sakit apa segala macam. Iya, saya ngerti, saya bilang gitu. Itu juga kami tahu, saya bilang. Biasanya yang kayak gitu tuh kita berusaha untuk sedemikian rupa menenangkan mereka gitu loh. Biasanya sih kalau mereka nggak tahan langsung ke atasan gitu. Untungnya sampai sekarang saya punya atasan yang cukup bijaksana ya, yang selalu bilang, oke, ini ada masalah ini, masalahnya apa? Kenapa waktu itu? Gitu. Kalau misalnya mereka nggak terima, otomatis kita punya meja bundar tempat kita bertemu dan kita selesaikan itu. Unek-uneknya orang tuanya kita dengerin, terus kita bilang oke, kita harus terima dan kita nggak bisa langsung bilang ini salah apa gitu loh. Tapi kita terima aja itu dan kita bilang dari pihak kami itu masalah yang kami lakukan adalah ini. Tapi kalau mau lebih dari itu, oke, kita akan berusaha untuk ingat itu selalu gitu loh. Jadi berusaha untuk orang tua tuh jangan terlalu kayak kita perang gitu loh sama orang tua. Karena itu kan nggak bagus buat perkembangan anak. Gitu aja. Kecuali kalau orang tuanya langsung, oke, anaknya saya bawa, saya pindahin. Oke. Jadi sejauh ini nggak ada yang sampai apa ya istilahnya perbedaan pendapat kayak misalnya, enggak anak saya harus kayak begini, tapi dari pihak sekolah sendiri enggak, sistem kami seperti ini, enggak ya? Sejauh ini masih bisa didiskusikan gitu. Tua yang kadang ini gimana sih gini gitu. Saya nggak setuju. Iya, ada juga. Ada. Datang masuk ngamuk-ngamuk langsung ke saya punya bos juga ada. Tapi masalahnya nggak tahu ya, orang-orangnya ya memang sudah terlatih sih. Atasan saya tuh terlatih, kebanyakan sih mereka tuh atasan saya tuh terlatih sekali untuk menghadapi orang-orang yang kayak gitu, mungkin karena itu bukan orang pertama juga. Gitu. Karena ya, sudah terbiasa ya, jadi biasa. Ya, sampai pernah ada anak dibawa ibunya dalam keadaan demam. Karena ibunya harus kerja, bapaknya kerja, nggak ada keluarga. Terus kita bilang, nggak bisa, karena itu anak datang dengan demam, kita nggak tahu dia sakit apa, itu membahayakan. Ini anak nomor 10, membahayakan yang 9. Ya. Jadi anak itu harus dibawa pulang. Terus? Ya, gitu. Si ibunya marah setengah mati sampai dia kesel, dia ambil barang anaknya semua, terus dia pergi gitu. Akhirnya saya punya ngomelnya sih ke atasan saya. Nah, atasan saya ngejar dia. Dengar. Ini masalahnya gini. Terus emang dia kesel, memang dia marah. Terus dia pulang, dia bawa anaknya pulang. Habis itu saya juga nggak tahu anaknya ditaruh di mana. Tapi setelah anak itu sembuh, anak itu datang lagi. Gitu. Oke. Terus ya, orang tuanya biasa lagi. Iya, jadi waktu itu emang biasanya hal-hal seperti itu terjadi karena mereka emang udah panik, karena mereka udah stres nih, nggak tahu mau pergi kemana nih anak. Iya. Nah, kita juga harus, bos saya tuh begitu sabarnya, dia terima itu gitu. Makin dia terima karena dia tahu itu orang tua tuh sebenarnya tuh ada di bawah tekanan juga, tekanan pekerjaan, tekanan situasi keluarga, apa kita nggak tahu gitu. Sesuatu yang mereka juga mungkin nggak bisa ngomong ke kita gitu. Nah, untunglah saya bukan pemimpin.
Kelihatan bisa gila Luar ngadepin biasa. kayak gitu. Ya berarti tekanan-tekanan ya Mbak selama ini maksudnya ya sudah bisa inilah Mbak udah karena udah terbiasa jadi hal-hal yang mungkin ada masalah sedih ya bisa menanggulanginya lah. Kalau saya nggak bisa tanggulangin, biasanya saya pergi ke tim. Kalau tim nggak bisa nanggulangin, kita ke atasan. Karena tim saya tuh punya supervisor juga, jadi ada yang jadi supervisor, yang biasanya yang paling pengalaman dan yang paling pinter tuh jadi supervisor. Nah jadi tim kita kan ada 2. Kalau tim yang satu ini nggak jalan, nanti yang kedua dilibatkan. Ini kayak gini nih. Dan kalau terlalu mepet atau terlalu besar, akhirnya kita langsung ke atasannya. Yang penting kita punya supervisor tahu dulu. Nanti supervisor itu yang maju ke atasan yang ngomong. Oke. Gitu. Supaya ini kita tuh udah nggak tahu mesti ngapain. Gitu. Jadi seru ya Mbak. Aduh ternyata dengan anak benar ya. Ya kerja sama manusia ya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Gitu. Karena ini kan anak dan orang tua masalahnya kan menjadi satu kan, gimana cara menyelesaikannya. Mungkin ada pesan atau tips buat yang lain bagaimana dalam yaitu berhubungan dengan anak dan juga untuk para orang tua mungkin. Benar loh Mbak, kalau ini jadi pembelajaran buat semua. Kalau saya sih melihat dari pengalaman saya dikasih lihat kalau anak-anak tuh nggak ada yang sama. Jadi anak-anak tuh nggak bisa dibandingin satu sama lain. Tiap anak tuh punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya manusia juga sih. Jadi yang dari saya pelajari adalah membandingkan satu anak ke anak lain tuh salah besar gitu loh. Kasihan anaknya. Membandingkan anak. Jadi misalnya anak ini gambarnya bagus, anak saya gambarnya hancur. Jangan, karena anak itu tiap anak tuh punya kelebihan sendiri dan mereka tuh perkembangannya juga beda kan. Jadi yang satu lebih kuat di mungkin pertumbuhan motoriknya, yang satu lebih kuat di bahasa, yang satu lebih kuat di misalnya sosialnya, misalnya macam-macam. Dan itu tuh sebenarnya kalau orang tua mau menerima dan bisa ngomong mungkin ke guru TK-nya, bilang anak saya kok kurang gini ya, apa ya masalahnya, itu lebih baik begitu daripada langsung aduh kamu tuh nggak bisa gambar atau misalnya kalau udah SD aduh kamu matematikanya jelek sekali. Ya kebanyakan seperti itu ya Mbak, tanpa disadari mungkin perkembangan anak jadi jelek. Jadi ada trauma dan selalu merasa jadi gagal ya, itu yang saya pelajari. Karena buat orang tua juga jadi jelek kan kalau misalnya mereka sendiri menempatkan diri di bawah tekanan karena mereka pikir aduh anak saya matematikanya jelek banget, bego banget, anak-anak lain nilainya 10 dia cuma 5 atau 6, cuma 7 atau apa. Jangan deh, lihat aja anaknya punya kelebihan apa gitu loh, dan dari situ mungkin bisa didukung. Kalau dia senang olahraga, dari situ mungkin didukung supaya dia bisa suka sama matematika, nggak tahu. Karena semakin kita menekan anak-anak itu, misalnya kamu juga mesti 10 gitu, semakin mereka punya masalah dengan itu nantinya. Itu aja sih saya rasa. Di Jerman mereka ini ya Mbak, maksudnya nggak terlalu yang streng banget gitu, mereka masih bisa nerima masukan-masukan. Strength dalam mereka juga punya masalah yang sama. Misalnya kok anak saya, karena saya kerjanya di 0-3, anak-anak lain kok udah nggak pakai popok, anak saya kok masih butuh popok sih, kok dia nggak mau sih kencing di WC atau apa gitu. Ya belum siap anak itu, mana kita tahu gitu loh. Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat di dalam badan anak itu gitu loh. Atau di dalam kepalanya, atau di rumah dia udah bisa ke WC, di sini masa nggak bisa gitu. Kenapa ya? Gitu. Kan nggak tahu. Ya mungkin gitu kan. Yang kayak gitu. Itu biasanya komunikasi sama orang tua, makanya penting banget kan, sebagai saya ke dia gitu, atau dia ke saya kalau mereka nanya apa sih problemnya anak saya, kok nggak bisa diem. Kayak gitu. Saya juga nggak tahu, tapi mungkin nanti saya lihat deh, saya selalu jawabnya gitu. Saya lihat nanti apa yang bisa bantu, gimana caranya gitu loh.
Kadang-kadang orang tuanya nggak usah nanya, mereka lihat sendiri gimana kita menghandle, ntar dipraktekin di situ. Kayak ada satu orang anak kalau habis main selalu berantakan gitu. Kacau mainannya di mana-mana. Nah, di kindergarten di tempat saya kerja tuh kalau mulai mesti ngeberesin, kita nyanyi. Ya kan? Ada lagunya. Ada tekniknya ya. Kita nyanyi, dan anak-anak itu otomatis, itu anak yang nggak mau ngeberesin tuh nangis setiap kali denger lagu itu. Tapi dia ngeberesin. Oh, lucu banget ya. Maksudnya kondisi dia harus beres, tapi nangis, tapi mau nggak mau sih. Ya. Di rumah akhirnya bapaknya begitu juga. Oh, caranya. Sekarang, ya, setelah kalau abis main, supaya anak ini ngeberesin mainannya, saya nyanyi. Nyanyi lagunya kamu. Tapi bagus berarti Mbak, bener-bener ya. Pengaruh untuk terhadap orang tua cara ini anak ya, bagus. Ya, terus saya bilang nggak beresin. Iya, dia nangis tapi dia beresin. Oh, lucu banget ya ampun. Kok tingkahnya menggemaskan ya anak-anak itu. Ya, jadi untuk anak-anak ini pertukaran pendapat antara guru dan orang tua penting banget. Penting banget ya. Ya, ya itu makanya di sekolahnya saya tuh saya belajar itu gitu loh. Tapi di pengalaman saya juga ternyata ya itu penting karena orang tua jadi tahu perkembangan anak-anak. Gitu. Terus ada mereka juga punya portfolio tempat kita simpan apa yang anak-anak itu lakukan, itu owner dengan macam-macam foto, dari foto dia ngapain gitu ya Mbak biasanya. Oke. Nah, nanti orang tua bisa ambil bawa pulang weekend misalnya. Nanti mereka lihat sebarang sama anak-anak itu. Nah, itu jadi menarik anak-anak itu untuk cerita. Oh, waktu itu saya gini, terus ini. Bagus. Jadi ada waktu ngobrol. Itu setiap apa Mbak? Setiap weekend kah? Atau mereka boleh, orang tua bisa ambil setiap weekend. Bawa pulang. Jumat pulang, bawa pulang, Senin bawa balik. Jadi setiap kegiatan selama 1 minggu itu misalnya apa yang dilakukan gitu? Kita tiap bulan tuh selalu ada. Selalu ada. Karena kita kegiatan selalu ada kan. Jadi tiap anak tuh di titik puncaknya dia tuh dia lagi benar-benar konsentrasi lama melakukan itu tuh kita bikin. Atau sesuatu yang dia senang banget. Misalnya kita jalan-jalan di luar di taman. Jadi kita keluar dari lapangan kindergarten kita. Nah itu juga apa yang tuh anak lakukan waktu itu, main sama siapa anak-anak itu gitu. Jadi itu juga salah satu cara komunikasi kita ke anak-anak. Seperti saya bilang, ada kita tawarkan anak-anak dengan berbagai kegiatan, tiap hari ada. Jadi pasti kita lihatlah apa anak-anak itu ada di mana. Untuk anak-anak yang emang perkembangannya bagus sekali juga, kita tetap aja dengan penawaran itu kita mendukung aja perkembangan mereka. Jadi nggak cuman kalau anak itu punya masalah kita kasih sesuatu yang istimewa, enggak. Jadi tidak harus kita lakukan bareng-bareng. Makanya harus kalau bikinnya rame-rame juga anak-anak itu juga belajar dari anak-anak lain kan. Jadi nggak belajar cuma dari kita, belajar dari anak-anak lain, dan itu justru yang lebih merangsang mereka untuk belajar gitu loh. Anak itu ngomongnya cepat, nanti anak itu otomatis di kepalanya, oh iya gue juga mau gitu. Apalagi yang 0 sampai 3 ini, kalau udah ngomong saya cepet banget, saya juga mau gitu. Mungkin kan sistem di Indo dengan di sini mungkin ada persamaan, tapi mungkin bisa belajar juga mereka banyak hal yang mungkin jadi sesuatu yang baru yang nggak pernah mungkin terfikirkan sebelumnya. Jadi masukan. Betul, ya betul. Itu setuju Mbak. Itu yang menarik. Betul. Terima kasih banyak ya Mbak, waktunya sudah menyempatkan waktu pagi-pagi. Pokoknya selamat beraktivitas dan sukses terus ya Mbak. Ya, sama-sama, Ben.